Sekolah Minggu GKI Cinere. Yuk teman-teman, kita ikuti ibadah Prapaskah yang ketiga. Di suatu hari Minggu, anak-anak asik bermain. Wah, sudah jam 9. Anak-anak, kita sekolah minggu online yuk. Ayo. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Shalom teman-teman semua, selamat datang di ibadah sekolah minggu GKI Cinere. Adik-adik, ibadah Minggu ini adalah ibadah Minggu yang istimewa karena kita masuk dalam ibadah Prapaskah 3. Maksud ibadah Prapaskah 3 itu apa, Kak? Maksud ibadah Prapaskah 3 adalah masa sebelum merayakan Paskah atau masa sebelum perayaan kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik. Pada masa ini kita diajak untuk mengingat kembali berkat dan anugerah keselamatan dari Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah Yesus ditangkap di Getsemani. Nah, adik-adik, lewat firman Tuhan kali ini, kita mau diajak agar kita taat seperti Tuhan Yesus, taat kepada Bapa di surga. Betul teman-teman, seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Taat, taat, taat seperti Tuhan Yesus. Taat, taat, taat seperti Tuhan Yesus. Besar cintanya pada dunia. Besar cintanya pada dunia. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Taat perintahnya, sayangi sesama dengan sukacita. 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 Teman-teman, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan kepada kami semua. Tuhan, tolong berkati dan pimpin ibadah kami ini, agar bisa berjalan lancar dan kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Kak Wiwin dalam membawakan firman Tuhan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali pada hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di Minggu Prapaskah yang ketiga. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan kita tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, mohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami
dalam mendengarkan dan mengerti firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami untuk dapat berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh taat kepada firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, dan berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema hari ini adalah Yesus ditangkap di Getsemani. Adik-adik tahu apa itu Getsemani? Getsemani adalah nama sebuah taman yang berada di kaki Bukit Zaitun di dekat kota Yerusalem di negara Israel. Adik-adik lihat di video ini. Ini adalah Taman Getsemani pada masa sekarang. Taman itu masih terpelihara dengan baik, masih tampak keindahannya. Sampai hari ini, Taman Getsemani masih sering dikunjungi orang yang ingin melihat tempat di mana Tuhan Yesus berdoa sebelum ditangkap. Bagaimana ya ceritanya adik-adik? Mari kita sama-sama ambil Alkitab kita buka firman Tuhan pada hari ini dari Lukas 22 ayat 39 sampai 53. Mari adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan melalui video yang berikut. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Adik-adik, kakak percaya adik-adik pasti berdoa setiap hari. Sekarang kakak mau tanya, apakah adik-adik punya tempat favorit untuk berdoa? Adik-adik, Tuhan Yesus juga punya tempat favorit. Taman Getsemani adalah tempat favorit
Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk berdoa. Minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang perjamuan malam. Setelah perjamuan malam itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke Taman Getsemani untuk berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus sedang mengalami masalah yang sangat besar dan sangat berat, adik-adik. Tuhan Yesus akan dihukum mati untuk menghentikan hukuman dosa dari seluruh umat manusia. Hukuman dosa dari kakak dan juga adik-adik. Tuhan Yesus merasa sangat takut karena harus menghadapi hukuman yang sangat berat ini. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, adik-adik, meminta pertolongan dari Allah Bapa sampai keringatnya mengalir seperti darah. Apakah Tuhan Yesus meminta supaya terhindar dari hukuman ini? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus tetap taat dan berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi. Allah Bapa yang sangat mengasihinya memberinya kekuatan, adik-adik, melalui kehadiran malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Setelah berdoa, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mendapati murid-muridnya itu sedang tertidur karena mereka semua bersedih. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya juga mengalami ketakutan. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tiba-tiba datanglah rombongan yang akan menangkap Tuhan Yesus. Salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot, berjalan di depan. Kemudian dia mencium Tuhan Yesus. Yudas tahu di mana Tuhan Yesus biasa berdoa. Adik-adik, hanya demi mendapatkan uang, Yudas rela memberitahukan tempat Tuhan Yesus berdoa supaya imam-imam dapat menangkap Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak melawan ketika akan ditangkap. Sekalipun dia tidak bersalah, Tuhan Yesus menjalani tugas dari Allah ini karena Tuhan Yesus tahu kehendak Allah Bapa adalah yang terbaik. Adik-adik, Allah Bapa kita sangat mengasihi kita seperti yang difirmankannya dari Yohanes 3 ayat 16. Kakak percaya adik-adik ada yang sudah hafal ayat ini. Nah, adik-adik yang belum hafal, kita buka kembali Alkitab kita ya. Kita buka Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik balita boleh minta mama papa untuk membacakan Yohanes 3 ayat 16. Mari kita ucapkan bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah Bapa sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menghentikan hukuman yang seharusnya kita tanggung. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mati karena hukuman dosa, tetapi beroleh hidup yang selama-lamanya atau hidup yang kekal.
Maukah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepadanya? Adik-adik yang mau percaya, letakkan tangan kananmu di dada. Apakah adik-adik pernah mengalami kesulitan ketika ingin taat kepada Tuhan? Misalnya, adik-adik berjanji setia untuk baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Tetapi karena kita lebih senang bermain, kita menjadi gagal untuk taat. Adik-adik, ketika kita mengalami kesulitan untuk taat, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa untuk memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kita juga harus datang kepada Tuhan untuk mohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa taat kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita datang kepada Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan. Kakak akan berdoa. Adik-adik, ikuti kakak berdoa ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus telah membebaskan saya dari hukuman dosa. Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan saya. Tolonglah saya agar menjadi anak yang selalu taat pada kehendak Tuhan dan melakukan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini adalah dari Mazmur 40 ayat 9. Kakak akan membacakannya buat adik-adik semua ya. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Nah adik-adik, sekarang kakak mengundang adik-adik berdiri semua. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita dengan gerakan yang akan dibantu oleh adik Febiola. Mari teman-teman kita menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Sekali lagi ya adik-adik, dari ayat hafalan kita dari alamatnya dulu. 1, 2, 3. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Shalom teman-teman. Halo, shalom adik-adik semua. Hari ini kita mau bikin apa ya, Isa? Kita akan bikin
gantungan malaikat. Oh, seperti ini. Gantungan malaikat yang ada ayat Alkitabnya, karena kita semua mau belajar selalu taat sama perintah Tuhan. Yuk kita bikin sama-sama. Ayo. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 2 origami paper dengan warna yang sama, gunting, penggaris, spidol, pita untuk mengikat membuat gantungan, lem atau kalau teman-teman punya pakai double tip akan lebih mudah. Lalu jangan lupa kertas putih untuk menulis ayat hafalan. Kita lipat, bolak-balik seperti ini, terus sampai habis. Yang rapi ya. Nanti akan menjadi seperti ini. Setelah menjadi 2 kertas dengan lipatan-lipatan kecil, adik-adik tempel double tip di bagian sisinya supaya kita bisa rekatkan keduanya seperti ini ya nanti. Nah, kita tempel ya. Setelah itu, yang bagian sebelah sini kita taruh juga double tape. Kita lebarkan dan kita rekatkan. Nah, jadi deh seperti ini. Lalu kita gunting kertas putih kira-kira 1 cm. Lalu kita gulung. Seperti ini. Jangan sampai selesai ya teman-teman, adik-adik. Kita akan taruh seperti ini. Dan letakkan double tip di ujung bawah untuk nanti kita lem seperti ini dan akhirnya akan ada gantungannya. Seperti itu ya. Nah, nanti kita lem, nanti jadinya seperti ini, ada gantungannya. Nah, setelah itu kita akan menyiapkan kertas untuk ayat. Lalu kita gunting kertas putih ukuran kira-kira 5 x 8 cm. Kita sama-sama tulis dari Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Itu kita taruh, kita ikat bersama dengan pita di malaikat yang telah kita buat tadi. Seperti ini. Nah, adik-adik, setelah adik-adik buat malaikat, gantungan malaikatnya, adik-adik bisa tempelkan menjadi hiasan celengan ketaatan yang sudah adik-adik buat minggu lalu. Ayo kita bikin yuk aktivitas membuat gantungan malaikat, lalu jangan lupa difoto dan kirimkan ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah. Taat, taat, taat seperti Tuhan Yesus.
kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana hingga pada hari ini kasih setia Tuhan selalu menyertai dan membimbing kami. Kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan, di mana hingga pada hari ini dan saat ini anak-anak sekolah minggu GKI Cinere masih setia dan taat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui via online. Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara ini Tuhan, agar menjadi bangsa yang berkembang dan negara yang berkembang, dan juga agar menjadi bangsa yang taat dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, jamahlah virus corona ini Tuhan, agar semuanya berlalu, penderitaan-penderitaan berlalu, dan semua kehidupan menjadi normal seperti semula. Tuhan Yesus, berkati juga gereja Tuhan, agar gereja bisa bertahan sampai akhir zaman Tuhan, dan orang yang percaya kepadamu semakin lebih bertambah. Dan juga para pendeta Tuhan, kiranya berkati mereka Tuhan, agar mereka bisa menyampaikan firman-Mu kepada orang-orang yang belum percaya akan kehadiran-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga kami Tuhan, kiranya berkati agar keluarga kami menjadi keluarga yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bersama Mama Papa, ayo kita setia mengikuti proyek ketaatan dari kalender Ziarah Paskah. Ibadah kita hampir selesai. Namun sebelum kita menutup ibadah, kita mau mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari dari ketaatan Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus berdoa di Taman Getsemani untuk meminta pertolongan dari Allah Bapa. Yang kedua, walaupun Tuhan Yesus takut menghadapi hukuman, Tuhan Yesus memilih taat kepada Bapa dan rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga, Tuhan Yesus tidak melarikan diri ketika pasukan Romawi menangkapnya, tetapi menyerahkan diri dengan tenang. Teman-teman, untuk menutup ibadah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Setia Setialah. Setia selamanya, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setiamu? Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Oleh karena itu, kita akan tutup di dalam doa. Mari semua lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan.
kami boleh belajar taat dari Tuhan Yesus. Tuhan, bantu kami supaya kami dapat mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat bertemu lagi di ibadah Sekolah Minggu GKI Cinere. Dah. Hosana, Hosana, Hosana. Shalom adik-adik, mama papa, dan kakak-kakak semuanya. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus jadi tema Paskah kita tahun ini. Proyek ketaatan kita adalah menyisihkan uang dan memasukkan ke dalam celengan untuk membantu salah satu gereja kecil di daerah Jawa yang mengalami kesulitan dalam masa pandemik ini. Satu lagi proyek ketaatan kita adalah bersama mama papa mengikuti kalender ziarah Paskah setiap hari selama 40 hari. Shh, jangan lupa meriahkan Paskah dengan mengikuti lomba yang menarik. Info selanjutnya, koordinator kelas akan menghubungi adik-adik. Terima kasih. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.